Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Segenap pencinta Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah masih panjangkan umur kita. Allah berikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan taklim rutin pada kesempatan pagi hari ini. Adapun pelajaran kita pagi ini hadis Sahih Muslim, hadis yang ke-2300, Kitabuz Dzikri wad Du'ai wat Taubati wal Istighfar. Siapa dulu yang mau baca? Silakan, satu hadis saja. Hadis yang ke-2300. Silakan. Taubat, istighfar. Anjuran berzikir atau mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi malihi zakartuhu fi malaihi khairun minhu wa in taqarraba minni taqarraba
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Yang itu juga ya. Jangan hanya satu aja yang kita baca, itu dulu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina zadkuruni in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'i zakartuhu fil mala'i fi mali'i hum khairun minhum wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi zira'an wa in taqarraba ila zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamti ataituhu harwalatan, yang artinya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku senantiasa menurut sangka hambaku kepadaku. Dan aku senantiasa bersamanya ketika dia menyebut namaku. Dan jika dia menyebutku dalam hatinya, maka aku menyebutnya pula dalam hatiku. Dan jika dia menyebutku dalam majlis ramai, maka aku menyebut dalam majlis ramai yang lebih baik. Jika dia mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya sehasta. Dan jika dia mendekati sehasta, aku mendekatinya sedepak. Jika dia datang kepadaku berjalan kaki, aku mendatanginya dengan berlari. Sadaqallahu hadisul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kasar di mana saja ada, pelajaran kita pagi ini tentang zikir dulu. Satu hadis. Sebuah diskusi dalam Muslim menjelaskan dari Abu Hurairah, ya Allah azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Allah berkata, aku senantiasa menurut prasangka hambaku kepadaku. Jadi Allah mengatakan dalam dirinya, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. In zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia sebut, dia ingat kepadaku dalam dirinya sendiri, lalu akan ingat aku juga dengan diriku sendiri. Wa in zakaroni, dan jika ia menyebutku atau ingat kepadaku fi malain, dalam satu tempat yang baik, zakartuhu fi malaihim khairun minhum, maka aku akan sebut dia di kalangan orang-orang yang lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba minni shibran, dan jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an, kalau ia mendekatku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamsi ataitu harwalah,
Jika ia datang kepadaku berjalan kaki, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ini artinya Allah sangat respon, sangat menyikapi orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih makna zikir, saudara? Bisa diartikan menyebut, bisa diartikan ingat. Itu zikir. Kalau di dalam Al-Quran, mana zikir berbeda-beda dalam ayat. Di dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran. Dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Jadi az-zikra yang dimaksud adalah Al-Quran di situ. Kemudian saudara-saudara sekalian di dalam surah An-Nahl 43. Dilihat surah An-Nahl 43, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami utus dari sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahli zikir, karena jika engkau belum mengetahui. Di dalam tafsir Jalalain, az-zikri di situ artinya adalah orang Yahudi yang ahli Taurat dan orang Nasrani yang ahli Injil. Maksudnya saudara-saudara sekalian, ahli zikri di dalam ayat tersebut adalah ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, banyak orang-orang Quraisy, orang-orang Arab sendiri yang tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Makanya Allah perintahkan di sini, coba engkau tanya orang-orang Yahudi yang ahli Taurat, orang-orang Nasrani ahli Injil, mereka akan paham siapa Muhammad itu. Maksudnya itu, saudara. Nah, ini fakta dalam sejarah ketika Nabi berusia 12 tahun, ketika itu diasuh oleh pamannya sendiri Abu Thalib, Nabi diajak berdagang ke Syria, ke Sam. Setelah sampai di sana dengan membawa dagangan Siti Khadijah, lalu Nabi bertemu dengan seorang pendeta yang namanya Bahira. Lalu kata pendeta memperhatikan Nabi, siapa itu Muhammad, sesuai dengan tanda-tanda yang ada di dalam kitab Taurat dan ada di dalam kitab Injil, bahwa orang inilah nantinya akan menjadi nabi. Disaksikan sendiri dalam kitab oleh pendeta Bahira bahwa Rasulullah sesuai dengan tanda yang mereka dapati. Orangnya, fisiknya, bahkan kemana Nabi berjalan selalu dibayang-bayangi oleh awan. Lalu setelah meyakini Bahira bahwa inilah Nabi yang akan menjadi Nabi diutus oleh Allah dari golongan Arab, ia berpesan kepada Abu Thalib, hai Abu Thalib, siapakah ini? Ini keponakanku, bawalah dia pulang. Sebab aku takut, khawatir ini yang sedang dicari-cari oleh orang Yahudi dan Nasara. Kenapa, saudara? Berdasarkan tanda-tanda yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil bahwa nanti akan lahir seorang nabi dari suku Quraisy. Sedangkan yang mereka inginkan nabi dari sukunya sendiri. Yahudi dari suku Yahudi, Nasara dari suku Nasara. Tapi ternyata Allah yang memilihnya dengan hak Allah diambil dari suku Quraisy. Oleh karenanya mereka sangat benci dan akan membunuhnya. Inilah saudara-saudara. Jadi artinya ahli zikri yang ada di dalam ayat ini orang-orang Yahudi yang saat itu, bagaimana kalau kamu mengenal Muhammad, tanyalah kepada Yahudi. Bahwa itu memang benar-benar Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang ini diartikan begitu, salah, saudara. Kalau hari ini kita mengartikan bahwa kalau kamu tidak paham tanya kepada Yahudi tentang Al-Quran, ya salah banget. Ya salah banget, saudara. Ini tentang kepribadian Muhammad itu siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang zaman dulu yang paham betul itu adalah Rasulullah SAW. Titik.
Kita kembali kepada zikir. Nah, kalau ayat tentang zikir, dilihat saudara-saudara sekalian surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 41, 42, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak, dan bertasbihlah yang banyak, baik pagi hari maupun sore hari. Jadi zikir itu artinya ingat atau menyebut. Jadi pemahaman yang paling gampang, contoh-contohnya yang makna zikir itu yang banyak, kita pernah muda masing-masing dulu. Pernah muda dulu? Pernah muda kan? Ketika kita cenderung kepada salah seorang yang lain jenis, itu ingat terus kan? Buka pintu ingat dia, ya, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Itulah perumpamaan zikir seharusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita belum begitu, masih lupa, ya. Lupa, kesandung aja, ya. Kejedot aja, yang kita sebut bukan Allah, yang lain kita sebut. Seharusnya Allah, Allah, Allah. Kapan kita berzikir yang banyak? Ya, setiap saat. Tapi kita masih banyak mementingkan yang lain daripada zikir kepada Allah. Nah, ayat ini, hadis ini memberi dorongan kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang ahli zikir, dalam arti orang yang selalu mengingat Allah setiap saat. Jamaah sekalian yang berbahagia, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Zikirnya banyak. Kalau baru 3 kali belum banyak, Pak. 10 kali belum banyak. Berapa kali kita zikir? Harus banyak. Zikran katsira, banyak zikirnya. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang berbahagia, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Aku tergantung perasaan hambaku kepadaku. Bagaimana hati hambaku kepadaku, aku di situ. Oleh karena kita diharapkan dan diharuskan senantiasa husnuzon pada Allah. Takut pada Allah, jangan takut kepada yang lain. Kalau kita punya harapan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, wa ana ma'ahu hina yazkuruni, dan aku senantiasa bersama hambaku ketika ia menyebutku, ketika ia ingat kepadaku. Jadi hati kita harus husnuzon kepada Allah, apalagi di tengah-tengah dalam kondisi pandemik seperti ini. Ujian iman kepada kita, orang semuanya takut kalau dibilang corona, lebih takut dari segalanya. Orang yang beriman, saudara-saudara sekalian, dia tidak takut kepada Allah. Sebab tidak takut kepada selain Allah. Dia tidak takut. Hanya takut kepada Allah semata. Apalagi yang namanya penyakit corona, saudara-saudara sekalian. Ada, ya juga bisa tidak. Oleh karenanya, tanamkan dalam hati kita, corona itu tidak ada di dalam diri saya. Yang ada di dalam orang lain. Itu yang kita mesti tanamkan. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Laksana corona itu bisa menyerang, saudara. Ini saya memberikan umpama. Laksana corona itu bisa menyerang. Ketika kita ada di dalam rumah, banyak personil kita sedang menunggu, kita yakin bahwa kita akan menang. Tetapi ketika di rumah kita cuma sendirian, kita diserang orang banyak, maka kita akan ketakutan dan kita tidak yakin bahwa kita menang. Betul? Betul nggak? Quran yang kita baca setiap saat, setiap hari, Al-Quran kita baca, kita banyak, zikir, tasbih kita banyak, zikir, salawat kita banyak, zikir, tahlil kita banyak.
kita yakin saudara-saudara sekalian, ketika serangan corona datang di tengah-tengah masyarakat, kita akan selamat, saudara. Kita akan selamat. Kenapa? Karena kita sedang bersama Allah. Hina yazkuruni, ketika engkau bersama Allah, maka tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan dan perlu kita takuti, karena kita sedang bersama Allah. Ketika kita sedang berzikir, ketika kita ingat selalu kepada Allah, di mana saja kita baca Quran, di mana saja kita istighfar, di mana saja kita baca, dan itu semua insya Allah akan memberi keyakinan kepada kita. Selaksana serangan yang datang, kita sudah persiapkan beberapa personil yang ada di dalam rumah kita untuk menangkal serangan itu. Nah, untuk menangkal serangan penyakit dan segalanya, perbanyaklah zikir, perbanyaklah ibadah. Maka ibadah itu artinya umum, saudara. Baca Quran, sholat ibadah, ya, puasa ibadah, haji ibadah, umroh ibadah, ya. Nah, ada lagi yang namanya zikir, saudara. Itu juga ibadah. Yang paling gampang adalah zikir. Kapan saja bisa kita lakukan. Tapi lebih baik dengan air wudhu. Walaupun bisa kita zikir tanpa air wudhu, tapi dengan air wudhu itu tentunya lebih baik, saudara-saudara sekalian. Jadi pengertian yang pertama, ketika kita banyak berzikir, prasangka kita husnuzon kepada Allah, yakin kepada Allah, dan Allah senantiasa bersama kita. Kalau kita sudah bersama Allah dan Allah mengakui bersama kita, maka kita akan aman dari segalanya. Dan kita akan banyak mendapatkan kemudahan ketika kita sedang mendapatkan kesulitan. Jadi inilah arti dan makna banyak zikir. Orang yang banyak zikir, dia akan hidupnya lebih tenang. Dia akan lebih yakin. Dia tidak pernah takut soal apa saja, saudara. Apalagi ada ayatnya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan banyak zikir kepada Allah, hati kamu jadi tenang. Ada lagi ayatnya surah Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai engkau. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ada referensinya. Jadi kalau kita cinta Allah, ya harus melalui bimbingan Rasul. Tidak bisa dengan cara kita mencintai Allah dengan cara kita sendiri. Ada aturannya. Rasulullah SAW yang mengajar kita bagaimana cara mencintai Allah. Ikuti dulu syariatnya. Sholat 5 waktu. Ba'da sholat 5 waktu itu tempat kita berzikir. Ya, itu yang khusus. Belum lagi nanti di tempat-tempat yang lain. Jadi ada bimbingannya Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah tiada, saudara-saudara sekalian. Kepada siapa kita minta bimbingan agar kita bisa dicintai Allah? Kalau di ayat ini, fattabi'uni, yang dimaksud adalah Rasulullah. Rasulullah sudah tidak ada, saudara. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Jadi kalau kita ingin mencintai Allah, mintalah bimbingan dari para ulama. Apa yang mesti kita baca pagi hari, sore hari, malam hari, apa yang mesti kita baca. Minta bimbingan para ulama. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan, ada ya, al ulama aminullah fil ardi. Ulama tangan kanan Allah di muka bumi. Nah ini saudara. Makanya banyak orang yang kalau kita datang kepada ulama yang soleh, kita tahu dia orang soleh. Ulama ada banyak, saudara, ya sekarang ini. Ulama terbagi-bagi. Kita tahu dia orang yang soleh, yang amilin, yang melaksanakan ajaran. Ya, bukan sekedar ucapan. Dekati dia, minta doa kepada dia, minta bimbingannya, bacaan zikir, wiridnya apa. Kalau kita sebagai pedagang, ya supaya dagangan kita laris, tanya itu ulama, apa yang mesti saya baca?
Kalau kita pengen mendapatkan jabatan yang tinggi, tanya ulama apa yang mesti kita baca. Tetapi dengan syarat tentunya ulama-ulama tersebut tidak akan memberikan begitu saja, kecuali dengan syarat dia harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak maka kembali kepada ulama nanti bertanggung jawab. Diajarkan, dia bimbing orang lain, dia doakan menjadi orang kaya, dia doakan mendapatkan jabatan yang tinggi. Tapi ketika dia menjabat lalu dia zalim, maka ulama itu sendiri akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah saudara-saudara bimbingan dari para ulama, para ustadz, para kiai, para guru perlu kita ambil di sana supaya kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Tidak ada yang sulit, saudara. Ketika ada sulit, segera datang kemudahan. Ketika dapatkan kesulit, ada segera kemudahan. Itu kalau kita sudah dicintai Allah. Jadi syarat kita dicintai Allah, yaitu ada bimbingan ya dari para ulama. Tidak mencintai sendiri aja, saudara. Yang kemudian harus banyak bacaan kita, bukan dikit. Harus banyak. Jangan cuma sedikit zikir kita. Malam hari kita bangun ya dari jam 2 atau minimal jam 3 kita sudah bangun. Kalau kita bangunnya udah setengah 4, sedikit saudara zikir kita. Dari jam 3 kita sudah bangun. Kita sudah baca Quran, iya. Kita sudah doa, kita sudah zikir. Insya Allah lama-lama tabungan zikir kita makin banyak di dalam diri kita. Saya sering memberikan contoh, saya jalan bertiga, Pak Ketua, Pak Haji Heru, saya dengan Bang Surya. Kata Pak Haji Heru, kita mampir ya di rumah makan. Kenapa Pak Haji Heru berani mengatakan, ayo kita mampir di rumah makan? Karena dompetnya isinya tebal. Saya juga berani mengatakan iya, karena di dompet saya juga ada isinya. Tapi Bang Surya masih ragu-ragu. Nanti yang bayarin siapa ya? Rasanya masih kenyang Pak Haji Heru, kata Bang Surya. Enggak, tenang, saya yang bayar, kata Pak Haji Heru. Kenapa Pak Haji Heru bisa mengatakan tenang, saya yang bayar? Karena di dompetnya banyak isinya. Kenapa kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak zikir kita. Karena banyak bacaan ayat Quran kita. Karena banyak sedekah kita. Karena ibadah kita selama ini sudah konsentrasinya sudah baik. Ya, sudah tidak tinggal lagi itu yang namanya ibadah salat 5 waktu. Kemudian dosa-dosa kita sudah tidak lagi kerjain. Kita udah tinggal semua yang namanya perbuatan dosa. Nah, dari situ akan tambah yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara zikir dan mahabbah selalu dia berdampingan. Kalau orang itu bisa mahabbah karena dia banyak zikir. Kalau dia banyak zikir, pasti dia mahabbah, cinta sama Allah. Tidak mungkin dia bisa mahabbah kalau nggak banyak zikir. Ini 2 kalimat yang antara mahabbah dengan zikir selalu ada dan berdampingan. Kata Nabi, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti lebih banyak dia menyebutnya. Ya, disebut namanya, saudara-saudara. Walaupun itu bukan orangnya yang kita maksud, tapi kita sudah gembira mendengar nama, karena nama itu sama dengan yang kita cintai. Di pasar disebut, antrian PLN disebut dulu ya, disebut namanya, kita sudah gembira, padahal itu bukan yang kita maksud. Begitu mendengar namanya kita sudah berdiri. Nah, itulah kalau orang sudah mencintai, saudara. Makanya pada pelajaran kita kemarin, apa yang dikemukakan oleh Pak Haji Jayadi, Ketua Umum, nah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Itulah orang yang sudah mencintai Allah. Kalau hati kita sudah mencintai Allah, maka ketika disebut ayat-ayat Al-Quran, bahkan saudara-saudara, ketika kita sedang sholat, bisa kita nangis, tersengguk-sengguk menangis, saudara. Kenapa? Karena kita paham
ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu. Nah, inilah tanda orang yang sedikit sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa mahabbah kepada Allah, utamanya banyakkan zikir kita. Jangan takut-takut berzikir, harus banyak. Ya. Di sini, wa in zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum. Kalau kita sebut sendiri, Allah sebut diri kita sendiri. Kalau kita zikir bersama-sama, Allah sebut zikir kita di depan para malaikat. Lihat hambaku yang sedang berzikir bersama-sama secara berjamaah. Allah angkat derajat kita di hadapan para malaikat. Dalam hadis yang panjang, kalau Allah sudah mencintai hambanya, karena hambanya banyak zikir, karena hambanya sudah mahabbah kepada Allah, Allah katakan, hai malaikat Jibril, aku mencintai hambaku yang namanya si fulan di bumi. Jadi Allah beritahukan kepada malaikat Jibril kalau Allah sudah mencintai hambanya, si fulan. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada para malaikat yang ada di bumi, yang ada di langit semua. Hai malaikat-malaikat Allah, Allah sudah mencintai hambanya yang bernama si fulan di muka bumi. Cintailah kamu kepadanya. Inilah saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Ahzab tadi. Nah, ini saudara sekalian. Orang yang sudah wasabbihuhu bukratan wa asila, banyak baca tasbihnya pagi hari, sore hari, ya. Yaitu tasbih apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Banyak. Pagi dibaca 100, sore dibaca 100 atau mungkin 1000. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah yang memberi rahmat kepada kamu dan malaikat-malaikat Allah memberi doa ampunan kepada orang yang banyak zikir. Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur, agar ia mengeluarkan kamu dari zulumat ila nur, dari gelap kepada terang, kepada cahaya, dari yang tadi belum mampu membaca bisa membaca, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang banyak zikir. Inilah saudara keberuntungan orang yang banyak zikir. Allah akan menyenangi, para malaikat akan memintakan ampun dan mengaminkan ketika kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari sama-sama melalui pelajaran kita pada pagi hari ini tingkatkan zikir kita kepada Allah. Baca Quran kita selain sholat, selain puasa, selain ibadah-ibadah sedekah, zikir. Setiap saat kita perbanyak. Yang termasuk zikir selain membaca Quran, selain puasa, selain sholat. Pertama, membaca istighfar, saudara. Apalagi di malam hari, di saat tahajud, sesudah kita baca tahajud, lakukan istighfar, baca. Astaghfirullahaladzim li walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim. Baca. Setelah istighfar, apa yang mesti kita baca? Selawat, saudara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat kita baca 100. Istighfar 100, selawat 100, tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah 100. Kemudian kita baca hauqala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apalagi di tengah-tengah dalam kondisi zaman yang serba-serbi ini, perbanyak baca la haula wala quwata. Artinya kita menyerahkan semata-mata kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula, tiada daya dan upaya kecuali Allah. Ketika orang pada sakit, insya Allah Allah pelihara diri kita. Karena kita banyak membaca la haula wala quwata illa billah, agar iman dan imun kita bertambah naik. Bacalah la haula wala quwata. Jadi zikir yang kita baca dari bermacam-macam itu akan menaikkan kadar iman yang ada di dalam hati kita, akan menaikkan kadar keyakinan yang ada dalam diri kita,
Tapi kalau kita tidak banyak zikir, bagaimana itu bisa naik dia, saudara? Nggak bisa. Jumlah tabungan kita akan bertambah kalau setiap hari kita banyak masukkan, saudara. Hari ini 100.000, besok 200.000, besok 1.000.000, besok lagi terus akan tambah banyak tabungan kita. Bagaimana zikir kita banyak kalau kita masih malas berzikir? Pagi tidur, sore tidur, malam tidur lagi. Nggak ada zikirnya pada Allah. Nah, saya kira saudara-saudara sekalian, mari sama-sama melalui pelajaran kita pagi ini, ayo sama-sama kita perbanyak zikir masing-masing di rumah kita. Ya, mudah-mudahan dengan cara itu Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah tunjukkan kita ke jalan yang lebih baik. Allah permudah segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu saja dulu judul pelajaran kita, materi pelajaran kita. Ya, sesi kedua Pak Surya, baru kita buka pertanyaan yang sekitar bagaimana kita tentang zikir dan bagaimana diri kita saat ini. Baik, Guru, terima kasih. Baik para jamaah sekalian, dibuka sesi pertanyaan untuk pertama 3 penanya. Silakan dibuka mute-nya untuk bertanya. Jadi kesempatan yang sudah membuka mute silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Guru, sedikit yang selama ini saya kerjakan laksanakan pelajaran sebelum tempat guru. Dulu ada yang ngajarin saya itu setiap nafas keluar Allah ke dalam, dan waktu itu kalau nggak salah udah tanya guru juga ya. Itu yang namanya wiridan itu dengan Allah itu sama atau beda Guru? Kita selalu dijawabkan kalau bisa, jadi setiap nafas kita selalu wirid itu. Alhamdulillah sudah berapa tahun, ya, kurang dari tahun 97 sampai ini, alhamdulillah kita jawabkan. Itu yang namanya wiridku itu gimana Guru itu? Itu aja yang mau saya tanya. Terima kasih. Ya. Itu sudah masuk thariqah namanya. Ada jalan, ada petunjuk bagaimana kita supaya zikir. Karena zikir itu harus selain zikir dengan lisan, harus zikir dengan hati. Kita umumnya baru secara lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya kemana-mana. Baca Quran, hatinya masih kemana-mana. Nah, ulama-ulama sufi mengajarkan kepada kita, coba kau biasakan zikir melalui hati. Jadi tarik nafas, Allah, lepas hu. Allahu, coba. Ya. Latihan, coba semua latihan. Latihan tarik nafas Allah, lepas hu. Allah. Gak usah disebutkan, langsung aja. Pribadi masing-masing. Bisa nggak dipraktekkan? Allah. Allah lepas hu. Allah lepas hu. Allahu.
Zikir inilah yang diterapkan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kalau Sayyidina Ali bukan Allah lagi, tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik napas la ilaha illallah, lepas napas Muhammadur Rasulullah. Agak panjang napasnya. Tapi kalau baru latihan kalimat Allah saja. Tarik napas Allahu. Jadi walaupun nanti kita bicara, hati kita, napas kita kan nggak berhenti. Ini yang harus jadi mestinya. Walaupun kita sedang bicara seperti ini, napas kita kan nggak berhenti. Tetap kita berzikir pada Allah. Jadi yang pertama, tingkatan yang utama, yaitu kalimat Allah saja dengan mentariknya Allah, lepas hu. Allahu, nanti akan berkembang dia, sampailah kalimat thayyibah itu sempurna. La ilaha illallah, lepas Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah cara berzikir yang paling baik di antara cara-cara yang ada. Begitu Pak Haji. Ya, ya. Kalau apa namanya, yang sebelum itunya ya, itu kita bacakan setiap sholat isya dan subuh itu 100 kali. Kalian diputer di dalam badan kita ya, di dalam badan kita seolah-olah ada huruf lam alif di sebelah kiri ini pas jantung itu Allah, la ilaha illallah. Itu terusannya kalau Allah itu diharuskan setiap nafas itu. Alhamdulillah berpuluh tahun dulu ya. Ya, Guru, itu alhamdulillah. Kalau bagus langsung saya teruskan, kalau kurang bagus ya. Putus-putus kemarin kedengarannya. Ya, saya kira itu saja. Boleh kalau mau mengamalkan itu dengan cara pernapasan kita, dengan cara kita bernapas, masukkan kalimat Allah, lepas hu, yang nantinya akan berkembang menjadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh. Kalau memang bisa, silakan, itu sangat dianjurkan. Terima kasih Guru. Silakan yang lain barangkali yang mau nanya. Cerita saja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang Olin masuk Guru, kedengaran? Apakah kedengaran? Kedengaran Kang Olin, silakan. Assalamualaikum Guru. Begini Guru, ada kalau kita wiridan atau zikir setelah sholat itu kan ada awalan Abdul Zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Jadi seabdul-abdulnya zikir adalah bacaan la ilaha illallah. Atau ada juga keterangan yang menyebutkan bahwa Abdul Zikri itu membaca Al-Quran, kemudian menyimak, membaca terjemahnya, memaknai maksud ayat itu. Maksud saya, mana yang lebih abdul itu Guru? Apakah bacaan la ilaha illallah atau membaca Al-Quran berikut maknanya gitu Guru? Mohon penjelasan. Kedua-duanya abdul. Baca Quran namanya qiraatul Quran, bukan zikir. Kalau mengartikannya, menafsirkannya, memahaminya namanya tadabbur, bukan zikir. Kalau zikir ya itu menyebut astagfirullahaladzim, menyebut tasbih, itu zikir. Kalau Al-Quran ya baca Al-Quran, ada Al-Qurannya dibaca atau hafalan. Beda pengertiannya. Kedua-duanya afdol. Zikir ya afdol, tinggal kondisinya, tempatnya masing-masing. Kalau ada Al-Quran yang kita baca itu Al-Quran. Ketika kita tidak membaca Al-Quran, baca dengan hafalan. Ketika kita ada di dalam mobil, sedang berangkat, baca itu zikir atau Quran gitu. Jadi kedua-duanya afdol. Tergantung tempat di mana kita melaksanakan zikir tadi. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ayat Quran. Ya. Atau Abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, paling abdul ucapan zikir seperti yang dibacakan nabi-nabi sebelumku, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu. Jadi itu
paling afdal zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Tasbih juga bagus. Yes. Ya. Tasbih juga Nabi mengatakan ya, kalimatani khafifatani sakilatani fil mizan. Ya, habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan disebutkan oleh lisan kita, berat timbangannya nanti di yaumil qiyamah. Allah sangat mencintai kalimat itu, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu juga zikir. Baik Guru, terima kasih penjelasannya. Terus satu lagi katanya Guru, kalau istighfar juga banyak kita membaca istighfar dengan jumlah yang hitungan yang maksimal, itu juga bisa membuka pintu rezeki gitu ya Guru. Satu aja lagi. Betul, betul. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar. Dalam hadis yang lain, man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja. Hadisnya begitu. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ja'alalahu, Allah jadikan baginya min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja. Min kulli dhaikin makhraja, yaitu sifatnya kesempitan rizki. Kalau rizkinya lagi kurang, Allah kasih kemudahan. Wa min kulli hammin faraja, maknanya hammin itu kesulitan hati. Banyak persoalan di dalam hati, ribet kali, gini ini itu belum selesai, diselesaikan dalam hati. Faraja, Allah berikan kemudahan lagi. Itu fadilah hasil bagi orang yang memperbanyak istighfar. Nah ini digabung dalam arti zikir. Jadi zikir itu istighfar, tasbih, ya termasuk tahlil di dalamnya. Baik Guru, terima kasih penjelasan yang sangat panjang dan gamblang, jelas sekali dipahami. Terima kasih Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Guru. Salam. Silakan Pak Guru. Baru gabung nih Guru. Alhamdulillah. Sehat Guru ya? Alhamdulillah sehat. Ya, saya Ajali tertarik dengan apa yang tadi sudah dibahas mengenai zikir, karena kita ini kadangkala zikir ini ada sesuatu yang kita ada sesuatu yang kira-kira untuk mendapatkan sesuatu gitu Guru. Nah untuk itu bagaimana kualitas zikir yang baik yang untuk kita bisa nyampe ke Allah Guru. Artinya benar-benar tidak ada ilah-ilah selain Allah Guru. Nah ini bagaimana kualitas untuk kita berzikir supaya kadang-kadang kan kita ditargetkan kamu zikir sekian-sekian nanti insya Allah dapat ini. Nah untuk hal yang kita dapat dari Allah sendiri bagaimana kualitas untuk berzikirnya Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di dalam ayat Al-Quran yang sebanyak suratnya ada 114 surat. Masing-masing surat Nabi menjadikan penjelasan keistimewaan sendiri-sendiri. Ada yang kita baca nilainya akhirat. Ya, lebih banyak akhiratnya daripada dunianya. Ada yang kita baca dua-duanya akhirat juga dunia juga. Seperti Nabi mengatakan man qara'a suratal waqiah kulla yaumin. Barang siapa yang membaca surat Waqiah tiap hari, dia akan lam yaftakir abadan, dia tidak akan fakir selamanya. Tiap hari baca surat Waqiah. Apakah sore, atau malam, atau pagi, dia baca rutin. Dia tidak akan fakir selamanya. Nah, ketika ada orang yang membaca surah Waqiah dengan niat itu, nggak apa-apa. Pahala dia dapat, ya akhirat dia dapat, dunia dia dapat. Boleh. Itu Al-Quran. Termasuk juga surah Al-Muluk. Ada secara khusus surah Al-Muluk. Barang siapa yang baca surah Al-Muluk, nanti di kuburannya terang. Surah Al-Muluk menjelma sebagai makhluk siap mendampingi ketika kita mendapatkan pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Itu surah Muluk keistimewaannya. Banyak lagi, saudara. Nah, demikian pula zikir, saudara. Iya. Jadi zikir yang punya kualitas ya memang tidak ada niatnya dunia.
akhirat aja. Sekitar kita baca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallah, atau kita baca la ilaha illallah, kita hanya minta kepada Allah semata. Semua hanya kepada Allah. Adapun soal dunia kita 100% bahkan 1000% kita serahkan kepada Allah. Entah Allah dari mana nanti semuanya itu. Itu yang kualitasnya yang lebih baik. Bukan karena punya tujuan, kena lagi miskin, kena lagi susah, baru zikir yang banyak. Begitu kaya, lepas dari miskin, lepas dari susah, kaya, lupa lagi zikir. Itu tidak berkualitas. Jadi yang berkualitas adalah zikir, mendapatkan harta dengan cara zikir. Setelah dia mendapatkan, makin iman dan makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Amin. Baik, jamaah sekalian, sudah 3 penanya, Guru. Jam 6, 9 menit, sampai jam 6, 15 menit saja. Baik, masih dikasih kesempatan untuk para jamaah sekalian untuk bertanya. Waktu kita memang tinggal beberapa menit lagi, dan saya akan report ini selesai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustazah Humaira. Ya, saya menanya. Di surga dan la haula wala quwwata itu perbendaharaan surga. Begitu Guru, saya pengen penjelasannya Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata kunuzul jannah. Jadi artinya perbendaharaan gudang, ya, tempat menyimpan barang-barang yang ada di surga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, di saat-saat kita ada kekhawatiran, ini intinya begitu. Di saat kita kekhawatiran jadi miskin, di saat kita punya kekhawatiran ada datang banyak penyakit, di saat kita ada kekhawatiran terjadinya bencana, bala dan sebagainya, perbanyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah Allah kasih solusi, Allah kasih ketenangan. Yang lagi susah, dengan banyak baca la haula, Allah berikan kemudahan. Allah hilangkan kesusahannya. Yang lagi sakit, dia banyak baca la haula, Allah cepat sembuhkan penyakitnya. Yang lagi pengen punya kerjaan, ya, kena susah, nggak ada kerjaan, dia banyak berbaca la haula, Allah perbankan surga tadi, rezekinya buat dia. Itu diantara fadilah membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil azim, atau dengan bahasanya kalimat hauqalah, begitu. Guru, kalau tasbihnya Guru, tasbih. Tasbih. Fadilah membaca tasbih kan sering saya kemukakan di sini, ya. Yang pertama, yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yunus alaihi salam, itu kena baca tasbih, saudara. Sekiranya Nabi Yunus tidak membaca tasbih, niscaya Nabi Yunus akan berlama-lama di dalam perut ikan. Ayat Qur'annya begitu bunyinya. Nah, ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, dibawa ke dalam lautan paling dalam, apa yang dibaca oleh Nabi Yunus agar dia bisa lepas dari kesulitan yang paling sulit menurut akal manusia, yang dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau ada lagi yang mengatakan dari mulai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam sejarah saya baca ada yang mengatakan 3 hari 3 malam enggak berhenti dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan, hingga kalimat itu didengar oleh makhluk ikan yang ada di lautan. Seluruh ikan yang ada di lautan yang mendengar tasbih Nabi Yunus ikut membaca tasbih. Enggak ada kegiatan seperti sekarang di lockdown gitu, ditutup itu jalanan. Tapi Nabi Yunus nggak pernah tutup itu, cuma dia baca kalimat itu, ikan-ikan yang ada di lautan, yang besar, yang kecil, diam semua membaca bersama. 3 hari 3 malam baca Nabi Yunus,
sampai didengar oleh malaikat di arsy. Kata malaikat, ya Allah, hambamu yang sedang membaca tasbih. Kata Allah, hamba Yunus sedang aku puji dia. Lalu mintakan setelah cukup waktunya, hai ikan, kembali keluarkan dari perut, jangan sampai dia luka badannya sedikit pun. Tidak itu diangkat dari laut sama dalam ikan, dibawa ke pinggir, kemudian dimuntahkan, dilepaskan Nabi Yunus, jatuh di salah satu pantai yang tidak ada penghuni oleh seorang manusia pun. Kemudian izin Allah di dalam Al-Quran tumbuh pohon, kemudian berbuah, kemudian dimakan, kemudian datang kami memberi susu kepadanya. Itu tanda pelajaran buat kita. Sesulit apapun yang sedang dihadapi oleh umat manusia, contoh Nabi Yunus, sesulit apapun yang sedang dihadapi olehnya, dengan berkat tasbih yang dia baca terus-menerus, Allah angkat kesulitannya, mendapatkan kehidupan yang normal seperti biasa. Ini fadilah kalimat tasbih. Baik, silakan, sudah selesai pertanyaannya. Dilanjut dengan Ustadz Jenal, silakan. Moodnya dihilangkan dulu, Ustadz Jenal. Manakala yang diberikan oleh guru itu, apapun yang telah guru berikan, yang 600 itu memang sering saya diamalkan gitu. Kadang-kadang saya tambah lagi guru. Bisa ditambah lagi karena saya kan suka perhatian seperti itu guru. Nah kemudian juga saya tambahkan juga kadang-kadang pada saat ini, Masya Allah, ya seperti tambahannya doa-doa nabi-nabi yang terdahulu seperti itu. Nah itu kan tambahan lagi yang paling terakhir, paling ya, wa makaru Allah khairul makirin. Kadang-kadang saya tanyain juga, kalau kita sarol maudid, selalu al-marul muslimnya terlalu sarol maudid. Ya terus mohon informasinya, kalau di tengah-tengah begitu, yang penting hati kita memang udah yakin ke situ. Tujuannya adalah kita tahu dan Anda tidak ada suaranya di itu, di mute-nya dibuka dulu. Dibuka di mute-nya di Zoom. Nah. Radio cuma Anda tadi guru ya. Kan baru lupa guru tadi. Lupa manusia, namanya masih manusia, lupa. Ini guru. Ulangin lagi jangan ini. Oh, udah. Cukup. Banyakkan waktunya nanti. Jadi apa yang sudah menjadi biasa kita baca, jangan kita kurangi. Kalau kita tambah nggak apa-apa. Ya. Jadi apa yang sudah biasa menjadi wirid kita, jangan kita kurangi. Boleh ditambah. Tadinya 100, 200, 300. Boleh terus. Itu memang sebaiknya begitu. Ada kalimat-kalimat lain lagi, masih ada waktu kita membaca yang kita paham. Yang kita paham maksudnya seperti doa. Lagi kondisi begini, kita baca lagi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul. Nggak apa-apa, banyak dibaca. Karena maknanya kita tahu mereka berencana, Allah pun punya rencana Allah lah yang terbaik. Jadi untuk mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang terjadi ke depan. Salah. Ya dibuka lagi mute-nya guru. Salah pencet. Ya, sudah. Ya. Jadi begitu. Jadi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana, tapi rencana yang terbaik adalah rencana Allah untuk mengantisipasi ada kezoliman-kezoliman orang-orang kepada umat Islam, itu diperbanyak baca.
Kemudian ada lagi ayat Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafir. Itu juga antisipasi doa. Rabbana ya Tuhan kami la taj'alna, jangan kau jadikan fitnatan lil qaumiz zalimin, fitnah dari orang-orang zalimin kepada kami. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkan kami dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang yang kafir. Itu doa. Boleh ditambah itu dalam zikir kita. Itu termasuk doa. Jadi doa juga, zikir juga. Artinya doa juga dibaca sebagai doa. Kalau kita jadikan zikir, kita baca yang banyak. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita baca itu jadi zikir. Juga jadi doa. Ada yang hanya doa, ada yang jadi doa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 5 penanya, Guru. Sudah, saya kira udah cukup dari saya sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah besok masih ada jadwal saya hari Kamis. Kalau mau diulang lagi dengan beberapa pertanyaan silakan. Yang penting bagaimana kita bisa memahami diri kita menjadi orang yang ahli zikir. Orang yang ahli zikir tidak ada, kalau bahasa ini tidak ada matinya begitu, ya. Orang yang ahli zikir hidupnya serba enak, serba mudah, serba segalanya. Orang yang ahli zikir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.